Nama Bangkalan diyakini berasal dari kata dalam bahasa Jawa atau Madura yang berarti berhenti atau berakhir. Menurut legenda lokal, nama ini muncul dari kisah Raden Pratanu, seorang tokoh spiritual yang melakukan perjalanan panjang untuk mencari ilmu dan pencerahan. Dalam perjalanannya, ia berhenti di sebuah tempat di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Bangkalan dan memutuskan untuk menetap di sana. Keputusan ini dianggap sebagai titik berhentinya perjalanan hidupnya, sehingga tempat itu kemudian dinamakan Bangkalan. Selain legenda Raden Pratanu, ada juga versi lain yang mengaitkan nama Bangkalan dengan kondisi geografis dan aktivitas masyarakat pada masa itu. Daerah ini menjadi tempat perhentian penting bagi para pelaut dan pedagang yang singgah sebelum melanjutkan perjalanan ke pulau lain di Nusantara. Karena banyak kapal yang berhenti atau singgah di wilayah ini, nama Bangkalan pun melekat sebagai penanda lokasi yang strategis dan menjadi pusat aktivitas perdagangan dan budaya di Pulau Madura bagian barat. Nama ini kemudian terus digunakan secara turun-temurun hingga sekarang. Wilayah Bangkalan, yang terletak di bagian barat Pulau Madura, telah dihuni oleh masyarakat sejak zaman prasejarah. Masyarakat awal ini dikenal sebagai kelompok agraris dan pelaut yang memanfaatkan kondisi geografis pulau yang kaya akan sumber daya alam, terutama hasil laut dan lahan pertanian. Mereka membangun permukiman sederhana di pesisir dan dataran rendah, serta mengembangkan kehidupan sosial yang erat dengan tradisi lokal dan kepercayaan animisme, serta dinamisme yang menjadi ciri khas masyarakat Nusantara pada masa itu. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Madura Barat mulai membentuk struktur sosial yang lebih kompleks dengan adanya kepala adat dan sistem kekerabatan yang kuat. Mereka menjalin hubungan dagang dengan wilayah sekitar seperti Jawa Timur, Kalimantan, dan Sulawesi, yang membawa pengaruh budaya dan teknologi baru. Permukiman yang tadinya kecil dan tersebar mulai berkembang menjadi pusat-pusat komunitas yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan dan pemerintahan lokal di Bangkalan. Proses inilah yang menjadi fondasi penting bagi terbentuknya peradaban dan budaya khas Madura yang masih kuat hingga sekarang. Sebelum masuknya Islam, wilayah Bangkalan dan Pulau Madura secara umum berada di bawah pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha yang berasal dari kerajaan besar seperti Majapahit dan sebelumnya kerajaan-kerajaan di Jawa Timur. Pengaruh ini terlihat dari peninggalan arkeologis seperti candi-candi kecil, relief, dan artefak yang menunjukkan unsur seni dan kepercayaan Hindu-Buddha. Masyarakat pada masa itu mengadopsi sistem kepercayaan dan tata pemerintahan yang terorganisir, yang berdasar pada prinsip-prinsip kosmologi dan ajaran agama Hindu dan Buddha. Selain unsur religius, pengaruh Hindu-Buddha juga membawa perubahan dalam bidang sosial dan budaya, seperti pembentukan sistem kasta dan pola-pola adat yang masih dapat ditelusuri akar tradisinya sampai saat ini. Seni ukir, tarian, dan cerita rakyat yang mengandung nilai-nilai epik Ramayana dan Mahabharata mulai dikenal dan berkembang. Meski demikian, pengaruh ini tidak sepenuhnya menggantikan tradisi lokal, melainkan menyatu dan berasimilasi, membentuk identitas budaya yang khas sebelum era kedatangan Islam yang kemudian merevolusi tatanan sosial dan keagamaan di Bangkalan. Islam mulai masuk ke wilayah Bangkalan pada abad ke-15 hingga ke-16, dibawa oleh para ulama dan pedagang dari Timur Tengah dan Jawa. Salah satu tokoh penting dalam penyebaran Islam di Bangkalan adalah Syekh Maulana Holil, seorang ulama karismatik yang sangat dihormati. Melalui ajarannya, masyarakat Bangkalan mulai meninggalkan kepercayaan lama dan beralih ke agama Islam secara perlahan namun pasti. Ulama-ulama ini tidak hanya menyebarkan ajaran agama, tetapi juga membangun pesantren sebagai pusat pendidikan dan pengembangan spiritual masyarakat. Penyebaran Islam di Bangkalan juga memengaruhi struktur sosial dan budaya masyarakat setempat. Tradisi-tradisi lama mulai mengalami perubahan, dan hukum adat mulai diselaraskan dengan syariat Islam. Peran ulama dan pesantren menjadi sangat sentral dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga Bangkalan dikenal sebagai salah satu pusat keagamaan Islam di Pulau Madura. Pengaruh Islam semakin menguat seiring dengan terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam yang memadukan kekuasaan politik dan agama dalam satu kesatuan pemerintahan. Kerajaan Bangkalan mulai terbentuk sekitar abad ke-16 sebagai hasil dari konsolidasi kekuasaan lokal yang dipimpin oleh tokoh-tokoh bangsawan Madura. Pusat pemerintahan kerajaan ini terletak di wilayah yang kini menjadi kota Bangkalan. Raja pertama yang dikenal secara historis adalah Raden Pratanu, yang kemudian digelari sebagai Cakraningrat I. Ia mempersatukan berbagai klan dan komunitas di sekitar Madura Barat untuk membentuk satu pemerintahan yang lebih terorganisir, sehingga memperkuat posisi politik Bangkalan di Pulau Madura. Kerajaan ini berkembang pesat berkat posisinya yang strategis sebagai penghubung antara Pulau Jawa dan pulau-pulau di sekitarnya,
serta karena penguasaan atas jalur perdagangan laut. Bangkalan menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat kebudayaan dan agama, terutama dengan kuatnya pengaruh Islam yang masuk sebelumnya. Sistem pemerintahan kerajaan Bangkalan mengadopsi perpaduan antara tradisi lokal dan Islam, menjadikan raja sebagai pemimpin duniawi sekaligus pelindung agama, yang memperkuat legitimasi kekuasaannya di mata rakyat. Dinasti Cakraningrat merupakan garis keturunan raja-raja yang memerintah kerajaan Bangkalan selama ratusan tahun. Nama Cakraningrat sendiri berasal dari gelar yang digunakan oleh para raja sebagai simbol kekuasaan dan kewibawaan mereka. Dinasti ini dikenal dengan kepemimpinan yang kuat dan strategis dalam menjaga kedaulatan wilayah Bangkalan, sekaligus memperluas pengaruhnya ke daerah-daerah sekitar di Pulau Madura. Para raja dari dinasti ini juga memiliki hubungan diplomatik yang penting dengan kerajaan-kerajaan besar di Jawa dan dengan kekuatan kolonial Eropa yang mulai masuk. Selama masa pemerintahan dinasti Cakraningrat, Bangkalan mengalami masa kejayaan di berbagai bidang, terutama dalam politik, militer, dan kebudayaan. Para raja mendirikan berbagai institusi pemerintahan dan memperkuat sistem pertahanan kerajaan agar dapat menghadapi ancaman dari luar, termasuk agresi dari VOC dan kerajaan tetangga. Di sisi lain, dinasti ini juga berperan penting dalam melestarikan tradisi budaya Madura dan memperkokoh penyebaran Islam di wilayahnya, sehingga Bangkalan menjadi salah satu pusat kebudayaan Islam yang berpengaruh di Madura. Pada abad ke-17, kerajaan Bangkalan di bawah pemerintahan dinasti Cakraningrat mulai mengalami perseteruan dengan VOC atau Perusahaan Hindia Timur Belanda. VOC yang saat itu sedang menguasai perdagangan dan politik di wilayah Nusantara berusaha mengendalikan Pulau Madura, termasuk Bangkalan, agar dapat mengamankan jalur perdagangan mereka dan memperluas pengaruh kolonial. Konflik muncul ketika Cakraningrat II berusaha memperkuat kekuasaannya dengan menguasai wilayah Madura Timur dan bersaing dengan kekuatan VOC, yang pada gilirannya ingin memecah belah kekuasaan agar mudah dikendalikan. Perseteruan ini menimbulkan ketegangan politik dan militer antara kerajaan Bangkalan dan VOC. Cakraningrat II melakukan berbagai upaya, termasuk perlawanan militer dan aliansi dengan pihak lain, untuk mempertahankan kedaulatan dan memperluas wilayahnya. Namun, VOC yang memiliki kekuatan senjata dan strategi politik lebih maju berhasil membatasi pengaruh kerajaan tersebut. Konflik ini berakhir dengan perjanjian yang menempatkan Bangkalan dalam posisi sebagai sekutu VOC, meskipun secara bertahap wilayah dan kekuasaan kerajaan Bangkalan mulai terkikis oleh dominasi kolonial Belanda. Perjanjian politik antara VOC dan kerajaan Bangkalan merupakan salah satu momen penting yang menandai hubungan kompleks antara kekuasaan lokal dan kekuatan kolonial di abad ke-17. VOC, yang ingin menjaga monopoli perdagangan di wilayah Jawa dan sekitarnya, memanfaatkan perpecahan internal kerajaan-kerajaan Madura untuk mengukuhkan pengaruhnya. Dalam perjanjian tersebut, VOC mengakui kekuasaan Raja Bangkalan sebagai penguasa lokal, namun dengan syarat bahwa Bangkalan harus tunduk pada kepentingan VOC, termasuk memberikan dukungan militer dan pembatasan ekspansi wilayah. Perjanjian ini menguntungkan kedua belah pihak dalam jangka pendek, di mana Cakraningrat mendapat legitimasi politik dari VOC dan perlindungan terhadap ancaman dari kerajaan tetangga. Namun, dalam jangka panjang, perjanjian tersebut mengikat kerajaan Bangkalan dalam subordinasi terhadap VOC, membatasi kedaulatan dan kebebasan politiknya. VOC semakin memperkuat kontrol administratif dan ekonomi di Bangkalan, yang kemudian melemahkan posisi dinasti Cakraningrat serta mengubah wajah politik Madura secara signifikan selama masa penjajahan Belanda. Cakraningrat IV merupakan salah satu raja Bangkalan yang terkenal dengan ambisi besar untuk memperluas kekuasaannya tidak hanya di Pulau Madura, tetapi juga ke wilayah pesisir timur Jawa. Ia berusaha mengkonsolidasikan kekuasaan melalui ekspansi militer dan diplomasi yang agresif. Pada masa pemerintahannya, Cakraningrat IV bahkan melakukan serangan ke wilayah Surabaya dan berupaya menguasai pusat-pusat perdagangan penting di pesisir utara Jawa. Ambisi ini menjadikannya tokoh yang sangat berpengaruh sekaligus menjadi ancaman bagi kerajaan-kerajaan tetangga dan kekuatan kolonial Belanda. Namun, ambisi besar tersebut akhirnya berujung pada konflik serius dengan VOC dan kerajaan Mataram. VOC yang melihat ekspansi Cakraningrat IV sebagai ancaman terhadap monopoli dagangnya bekerja sama dengan Mataram untuk menundukkan kekuasaan Bangkalan. Akibatnya, Cakraningrat IV ditangkap oleh VOC dan diasingkan ke Batavia. Kejatuhan ini menandai titik balik dalam sejarah Bangkalan, di mana kekuasaan dinasti Cakraningrat mulai melemah dan pengaruh Belanda semakin dominan di wilayah tersebut. Masa pemerintahan Cakraningrat V ditandai dengan penurunan kekuasaan dan otoritas kerajaan Bangkalan yang signifikan.
Setelah penangkapan dan pengasingan Cakraningrat IV oleh VOC, penerusnya menghadapi tekanan yang berat dari kekuatan kolonial Belanda. VOC semakin memperkuat kontrol administratif dan militer di wilayah Madura, termasuk Bangkalan, sehingga peran raja lebih banyak bersifat simbolis dan terbatas dalam urusan internal. Kekuasaan politik yang dahulu dimiliki oleh dinasti Cakraningrat mulai tergerus oleh campur tangan langsung pemerintah kolonial. Selain tekanan eksternal, kerajaan juga menghadapi tantangan internal seperti konflik antar bangsawan dan melemahnya sistem pemerintahan tradisional. Kondisi ini membuat Bangkalan kehilangan posisi strategisnya sebagai pusat kekuasaan di Madura dan secara bertahap berubah menjadi wilayah yang lebih terkendali oleh Belanda. Meski demikian, raja dan bangsawan tetap mempertahankan fungsi budaya dan sosial mereka sebagai simbol identitas masyarakat Madura, meskipun secara politik sudah tidak sekuat dulu. Setelah semakin kuatnya VOC di wilayah Nusantara, khususnya di Madura, pemerintah kolonial Belanda secara resmi mengambil alih kontrol administratif atas Kabupaten Bangkalan. Mereka menggantikan sistem pemerintahan kerajaan yang sebelumnya dikelola oleh dinasti Cakraningrat dengan sistem administrasi kolonial yang terpusat. Raja dan bangsawan hanya dipertahankan sebagai simbol budaya dan pemimpin adat, tanpa memiliki kewenangan politik yang signifikan. Hal ini menjadi awal melemahnya kedaulatan lokal dan semakin bertambahnya pengaruh Belanda di wilayah tersebut. Campur tangan Belanda juga membawa perubahan besar dalam struktur sosial dan ekonomi Bangkalan. Pemerintah kolonial mulai mengatur sektor pertanian, perdagangan, dan pajak secara ketat, serta memperkenalkan sistem tanam paksa yang berdampak besar pada kehidupan masyarakat. Meskipun demikian, masyarakat Bangkalan tetap mempertahankan tradisi dan identitas budaya mereka, berusaha menjaga warisan leluhur di tengah dominasi kekuasaan asing. Kondisi ini menjadi salah satu bab penting dalam sejarah kolonial yang membentuk wajah Bangkalan modern. Masyarakat Bangkalan dan Madura secara keseluruhan dikenal dengan jiwa perlawanan yang kuat terhadap dominasi kolonial Belanda. Selama masa penjajahan, banyak kelompok lokal yang melakukan perlawanan baik secara langsung melalui pertempuran maupun dengan cara-cara kultural dan sosial yang menjaga identitas mereka. Semangat perlawanan ini menjadi bagian penting dari karakter masyarakat Madura, yang terkenal sebagai petarung tangguh dengan keberanian tinggi. Perlawanan ini juga menunjukkan keinginan kuat mereka untuk mempertahankan kedaulatan dan martabat di tengah tekanan asing. Identitas Madura yang khas tidak hanya terwujud dalam perlawanan fisik, tetapi juga dalam tradisi dan budaya yang dipertahankan dengan gigih. Tradisi seperti karapan sapi, pertunjukan seni lokal, serta nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong terus hidup meski mendapat tekanan dari perubahan zaman. Perlawanan budaya ini menjadi cara masyarakat Bangkalan mempertahankan eksistensi dan jati diri mereka, sekaligus menjadi simbol ketahanan yang membanggakan hingga masa kini. Syekh Maulana Holil adalah salah satu tokoh ulama paling berpengaruh dalam sejarah Bangkalan dan Pulau Madura secara umum. Ia dikenal sebagai guru spiritual dan pendiri pesantren yang menjadi pusat pendidikan Islam di wilayah tersebut. Harismanya dalam menyebarkan ajaran Islam membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Bangkalan. Pesantren yang didirikannya menjadi tempat belajar bagi banyak ulama besar, termasuk K.H. Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Pengaruh Syekh Holil tidak hanya terbatas pada bidang agama, tetapi juga menyentuh aspek budaya dan politik lokal. Melalui pendidikan dan dakwahnya, ia memperkuat nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan mempererat solidaritas komunitas. Keberadaan pesantren yang didirikannya menjadi salah satu pilar utama dalam mempertahankan tradisi Islam Madura yang moderat dan toleran hingga saat ini. Nama Syekh Holil Bangkalan tetap dikenang sebagai simbol spiritual dan intelektual yang membawa kemajuan bagi masyarakat setempat. Pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia, 1945 hingga 1949, Bangkalan turut aktif dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda dan Nica. Banyak pemuda dan tokoh lokal Bangkalan bergabung dalam Laskar Perjuangan dan pasukan rakyat yang melakukan perlawanan bersenjata di berbagai wilayah Madura. Semangat nasionalisme dan keinginan untuk mempertahankan kemerdekaan menjadi motivasi utama dalam berbagai aksi perlawanan yang terjadi di Bangkalan. Meskipun menghadapi keterbatasan senjata dan logistik, para pejuang Bangkalan menunjukkan keberanian yang luar biasa dalam menghadapi pasukan Belanda. Selain perlawanan militer, periode revolusi juga ditandai dengan upaya membangun kesadaran politik dan sosial di kalangan masyarakat. Tokoh-tokoh agama dan adat memainkan peran penting dalam menggerakkan dukungan rakyat untuk kemerdekaan.
Berbagai organisasi sosial dan politik bermunculan untuk memperkuat solidaritas dan memperjuangkan hak-hak rakyat. Periode ini menjadi titik penting dalam sejarah Bangkalan karena membuktikan komitmen kuat masyarakatnya dalam mengawal kemerdekaan Indonesia, yang akhirnya diakui secara penuh pada tahun 1949. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia pada tahun 1949, Kabupaten Bangkalan resmi menjadi bagian dari Provinsi Jawa Timur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Proses integrasi ini membawa perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan dan administrasi daerah. Struktur pemerintahan feodal yang selama ini dipimpin oleh raja dan bangsawan secara bertahap dihapuskan dan digantikan dengan sistem kabupaten modern yang berbasis demokrasi dan administrasi negara. Hal ini bertujuan untuk menyatukan Bangkalan secara politik dan administratif ke dalam kerangka negara Indonesia yang baru merdeka. Integrasi ini juga membuka peluang bagi pembangunan dan modernisasi di berbagai sektor di Bangkalan, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga infrastruktur. Pemerintah pusat dan daerah mulai fokus pada pengembangan wilayah agar dapat mengejar ketertinggalan akibat masa kolonialisme. Namun, masyarakat Bangkalan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya dan tradisi lokal yang menjadi identitas mereka, sehingga terjadi perpaduan antara modernitas dan kearifan lokal. Integrasi ke NKRI menjadi tonggak penting dalam sejarah Bangkalan untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya dalam bingkai persatuan bangsa. Peninggalan kerajaan Bangkalan masih dapat ditemukan di berbagai situs sejarah yang tersebar di wilayah kabupaten ini. Salah satu peninggalan penting adalah makam Air Mata, tempat peristirahatan para raja dan bangsawan dari dinasti Cakraningrat. Makam ini tidak hanya menjadi tempat ziarah spiritual bagi masyarakat lokal dan peziarah dari luar Madura, tetapi juga menjadi simbol sejarah panjang kejayaan kerajaan Bangkalan. Selain itu, terdapat pula reruntuhan keraton lama yang memberikan gambaran tentang arsitektur dan kehidupan istana pada masa kerajaan. Selain situs fisik, peninggalan budaya dari era kerajaan masih hidup dalam tradisi masyarakat Bangkalan. Masjid Agung Bangkalan, yang dibangun pada masa kerajaan, menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial yang merefleksikan perpaduan antara kekuatan politik dan agama Islam. Warisan budaya seperti sistem pemerintahan adat, upacara tradisional, dan seni kerajinan juga menunjukkan jejak panjang sejarah kerajaan. Usaha pelestarian peninggalan ini terus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat agar generasi mendatang dapat mengenal dan menghargai sejarah serta identitas Bangkalan yang kaya. Kebudayaan Bangkalan adalah salah satu cermin khas dari budaya Madura yang kaya dan unik, yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakatnya. Salah satu tradisi paling terkenal adalah karapan sapi, sebuah perlombaan sapi yang memukau dan menjadi simbol kebanggaan masyarakat. Tradisi ini tidak hanya menjadi hiburan rakyat, tetapi juga memiliki makna sosial dan ekonomi sebagai ajang menunjukkan status dan kehormatan pemilik sapi. Selain itu, ada juga sapesonok, sebuah seni musik dan tari khas yang mengiringi berbagai upacara adat dan perayaan, memperkuat ikatan komunitas dan menjaga kelestarian budaya. Selain seni dan tradisi, Bangkalan juga dikenal dengan batik tulis Madura yang khas, dengan motif dan warna yang menggambarkan nilai-nilai lokal serta kehidupan masyarakat pesisir. Batik ini berbeda dengan batik Jawa pada umumnya, karena menggunakan corak yang lebih berani dan warna yang cerah. Kebudayaan Bangkalan juga sangat dipengaruhi oleh tradisi pesantren dan kehidupan keagamaan Islam yang kuat, yang mengintegrasikan aspek spiritual dengan budaya sehari-hari. Keseluruhan elemen budaya ini membentuk identitas kuat Bangkalan sebagai pusat kebudayaan Madura yang masih hidup hingga kini. Pembangunan Jembatan Suramadu yang diresmikan pada tahun 2009 menjadi titik balik penting dalam sejarah modern Kabupaten Bangkalan. Jembatan sepanjang sekitar 5,4 km ini menghubungkan Pulau Madura, khususnya Bangkalan, dengan kota Surabaya di Pulau Jawa, membuka akses transportasi yang jauh lebih cepat dan efisien. Keberadaan jembatan ini mempermudah mobilitas orang dan barang, sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan investasi di wilayah Bangkalan. Dengan konektivitas yang lebih baik, Bangkalan mulai mengalami transformasi dari daerah yang relatif terisolasi menjadi pusat pertumbuhan baru yang potensial. Namun, perubahan cepat yang dibawa oleh Jembatan Suramadu juga menghadirkan tantangan sosial dan ekonomi bagi masyarakat Bangkalan. Modernisasi yang pesat membawa masuk budaya dan gaya hidup baru yang terkadang bertentangan dengan tradisi lokal. Selain itu, peningkatan harga tanah dan lahan membuat sebagian masyarakat mengalami kesulitan ekonomi. Pemerintah dan masyarakat setempat pun harus berupaya menyeimbangkan antara kemajuan pembangunan dan pelestarian budaya, serta kesejahteraan warga
agar manfaat jembatan ini dapat dirasakan secara merata. Seiring dengan kemajuan infrastruktur seperti Jembatan Suramadu, Kabupaten Bangkalan mengalami percepatan proses modernisasi dan pembangunan di berbagai sektor. Pemerintah daerah mulai fokus pada pengembangan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satu tonggak penting dalam bidang pendidikan adalah berdirinya Universitas Trunojoyo Madura, yang menjadi pusat pendidikan tinggi terbesar di Pulau Madura. Keberadaan universitas ini tidak hanya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi generasi muda, tetapi juga berperan sebagai pusat riset dan inovasi yang mendukung pengembangan daerah. Selain pendidikan, pembangunan infrastruktur jalan, fasilitas kesehatan, dan sektor industri mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pemerintah daerah berupaya menarik investasi dengan menciptakan iklim bisnis yang kondusif serta mengembangkan potensi ekonomi lokal seperti pertanian, perikanan, dan kerajinan tangan. Meski menghadapi berbagai tantangan, upaya modernisasi ini diharapkan dapat membawa kemajuan yang berkelanjutan dan mengangkat perekonomian Bangkalan ke tingkat yang lebih tinggi, sembari tetap menjaga nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang menjadi ciri khas masyarakat Madura. Pemerintah Kabupaten Bangkalan bersama masyarakat setempat aktif melakukan berbagai upaya pelestarian warisan sejarah dan budaya yang menjadi identitas daerah. Situs-situs bersejarah seperti Makam Air Mata, Keraton Lama, serta Masjid Agung Bangkalan terus dirawat dan dijaga kelestariannya agar tidak hilang dimakan waktu. Selain perawatan fisik, pelestarian juga dilakukan melalui edukasi dan pengenalan sejarah kepada generasi muda melalui sekolah, museum, dan kegiatan budaya. Hal ini penting agar masyarakat Bangkalan tetap mengenal akar sejarahnya dan menghargai perjuangan para leluhur dalam membangun daerah. Selain itu, berbagai festival budaya dan kegiatan adat rutin diadakan untuk menghidupkan kembali tradisi khas Madura yang telah diwariskan turun-temurun. Upaya ini juga menarik minat wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga berkontribusi pada pengembangan pariwisata sejarah dan budaya di Bangkalan. Dengan demikian, pelestarian warisan sejarah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan sejarawan, tetapi juga bagian integral dari kehidupan masyarakat yang turut menjaga dan meneruskan nilai-nilai luhur budaya Bangkalan ke masa depan.